Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban teman-teman. Pasti sebagai penikmat YouTube, teman-teman tidak asing dengan sosok guru gembul. Belakangan ini muncul perbincangan di berbagai kalangan mengenai sosok guru gembul dan apakah beliau dapat dianggap sebagai seorang wali. Mengingat guru gembul sangat berani terhadap apapun, termasuk para penguasa, para mafia, para bandar, para politis korup, dan lain sebagainya. Guru gembul sangat berani menentang kezaliman yang diperbuat oleh mereka. Keberanian dan ketidakkhawatiran ini merupakan sifat yang dimiliki oleh para wali. Dalam Al-Quran dijelaskan, para wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan sifat ini dimiliki oleh guru gembul. Lantas, benarkah guru gembul adalah seorang wali Allah yang menjalankan peran kewaliannya melalui media sosial, terutama bersuara di YouTube? Di sisi lain, istilah wali dalam konteks keislaman merujuk pada seseorang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah, baik melalui ilmu, amal soleh, maupun karomah yang diberikan sebagai tanda keistimewaannya. Namun, benarkah guru gembul memenuhi kriteria tersebut? Mari kita bahas. Biografi guru gembul. Guru gembul adalah seorang aktivis, kritikus, guru, dan pembuat konten asal Indonesia yang dikenal dengan konten ilmiah dan filsafat sosialnya. Argumennya tentang fenomena sosial dan kritiknya tentang sistem pendidikan di Indonesia menjadikannya salah satu tokoh publik yang cukup kontroversial di Indonesia. Kehidupan guru gembul sangat tertutup dan identitas aslinya masih misterius. Guru gembul diduga bernama asli Johan Riyadi atau Ja'far Rohadi atau Ja'far Riyadi. Namun hal ini kemudian dibantah langsung olehnya. Ia diketahui merupakan lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Guru gembul menyatakan bahwa ia adalah seorang pengajar di salah satu sekolah di Bandung. Guru gembul memulai karir YouTube-nya dengan membuat video pembahasan mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat sosial, teori konspirasi, dan sejarah Indonesia maupun global. Pemikirannya tentang Islam moderat dan kritikannya terhadap komunitas-komunitas keagamaan di Indonesia membuat kontennya cukup diminati di Indonesia. Guru gembul menegaskan bahwa dirinya bukanlah seorang Sunni atau Syiah dan bahwa dirinya tidak mengikuti denominasi Islam manapun. Guru gembul sering menyerang kebijakan yang tidak pas yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan kritik pedasnya. Guru gembul juga sering menyerang para koruptor, mafia, dan para penjahat-penjahat rakyat. Hal ini bisa ditelusuri di channel YouTube-nya. Guru gembul pun juga menyerang sistem pendidikan di Indonesia yang kurang solih di zaman ini. Benar-benar tidak memiliki rasa takut dan khawatir beliau ini, seperti seorang wali yang punya dekengan pusat. Dalam sebuah seminar di Bandung, guru gembul mengkritik sistem pendidikan di Indonesia yang dianggapnya hanya terlalu berfokus pada hal-hal administratif. Dia kemudian mendorong perubahan pada sistem pendidikan. Ia juga mengkritik pemberian gaji rendah terhadap guru-guru di Indonesia, yang menurutnya hal inilah yang memicu penurunan kualitas pendidikan Indonesia. Pada tahun 2023, sebagai akibat kritiknya terhadap guru dan pendidikan di Indonesia, 5 aktivis pendidikan melayangkan surat terbuka berisi somasi kepada guru gembul atas pernyataannya dalam gelar wicara pendidikan nasional yang ditayangkan di BTV edisi 1 Juni 2023. Para aktivis menilai pernyataan guru gembul tentang kompetensi guru telah melecehkan profesi guru. Dalam klarifikasinya, guru gembul mengatakan bahwa dirinya hanya mengkritik lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan atau LPTK yang menyiapkan para guru.
Lebih lanjut, menyatakan bahwa pernyataannya telah disalahpahami dan tidak seharusnya berujung pada somasi. Masalah ini pun kemudian diselesaikan dengan damai, dengan semua pihak sepakat bahwa hanya sebagian guru yang tidak kompeten. Pada tahun 2024, Guru Gembul pernah menyatakan, semua sistem indrawi kita ini sering bohong atau dikibulin atau error. Kalau begitu, maka dia tidak layak, tidak cocok untuk menjadi sumber informasi yang terpercaya. Pernyataan ini membuat seorang alumnus Universitas Minnesota, Abdul Muin, banyak berkomentar bahwa indera manusia memang terbatas. Namun, keterbatasan itu bukan malah membuat indera manusia tidak layak dijadikan sumber informasi terpercaya, seperti yang dikatakan oleh Guru Gembul. Menurut Abdul Muin, justru keterbatasan itulah yang mendorong manusia untuk menciptakan alat bantu yang kita bisa gunakan untuk memperluas indera manusia. Bahkan setelah manusia membuat alatnya, manusia masih harus menggunakan indera mereka untuk mengamati fenomena di sekitar mereka. Masih banyak lagi kritik perlawanan Guru Gembul terhadap hal-hal yang tidak benar. Guru Gembul adalah sosok yang dikenal luas di media sosial karena pandangannya yang unik terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk filsafat, sosial, dan spiritualitas. Dengan gaya penyampaiannya yang santai namun berbobot, ia menarik perhatian banyak orang yang haus akan pemahaman baru. Meskipun demikian, tidak banyak informasi mendalam tentang latar belakang keagamaan dan spiritualnya yang bisa kita konfirmasi secara akademik ataupun secara historis. Ciri-ciri wali dalam Islam. Dalam ajaran Islam, seorang wali memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, ketakwaan yang tinggi. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan menjalankan perintahnya dengan ikhlas. Yang kedua, kedekatan dengan Allah. Seorang wali biasanya dikenal sebagai seorang yang memiliki hubungan spiritual mendalam dengan Sang Pencipta. Yang ketiga, karomah atau keistimewaan spiritual. Dalam beberapa kasus, seorang wali dianugerahi keistimewaan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Ciri yang keempat, kehati-hatian dalam bertutur kata dan juga bertindak. Mereka, seorang wali, cenderung lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak, memastikan bahwa semuanya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Jika melihat dari sudut pandang Islam, tidak ada klaim yang secara resmi menyebutkan bahwa Guru Gembul adalah seorang wali. Ia memang dikenal sebagai sosok yang memiliki pemikiran luas dan bisa memberikan wawasan kepada para pendengarnya. Tetapi belum ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa ia memiliki karomah atau kedekatan spiritual sebagaimana wali dalam ajaran Islam. Selain itu, menjadi seorang wali bukanlah sesuatu yang dapat diputuskan berdasarkan popularitas atau pengaruh seseorang di media sosial. Wali Allah seringkali hidup dalam kesederhanaan dan lebih banyak dikenal di kalangan ulama serta masyarakat yang mendalami ilmu tasawuf dan spiritualitas Islam. Pada akhirnya, status seseorang sebagai wali bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh opini publik atau spekulasi semata. Dalam Islam, wali adalah sosok yang memiliki kedekatan luar biasa dengan Allah dan seringkali dikenali melalui keberkahan yang mereka bawa dalam kehidupan. Sampai saat ini, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Guru Gembul adalah seorang wali. Oleh karena itu, meskipun beliau adalah sosok yang menarik dan berwawasan sangat luas dan juga sangat berani dan tidak memiliki kekhawatiran, klaim mengenai kewaliannya perlu disikapi dengan bijaksana dan juga berdasarkan landasan yang kuat. Demikianlah penjelasan mengenai apakah Guru Gembul adalah seorang wali Allah. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.